Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sandrina, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Belanda, tugas dari sejarah Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang politik pada abad ke-19 semakin intensif dan pengaruhnya pun semakin kuat. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan penduduk pribumi dan hilangnya kebebasan penduduk. Nah, oleh karena itu, timbullah berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia. Memasuki abad ke-19, perlawanan semakin banyak, baik yang dilakukan oleh kerajaan maupun elit-elit lokal. Lalu, apa sih sebab-sebab dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Belanda? Ada dua sebab. Yang pertama, penindasan lewat VOC, dan yang kedua, penindasan lewat kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa. Nah, macam-macam perlawanan rakyat Indonesia itu ada 8. Yang pertama ada perlawanan Pattimura pada tahun 1817, yang kedua Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837, yang ketiga perlawanan rakyat Sulawesi Selatan pada tahun 1824, yang keempat Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, yang kelima perlawanan Kalimantan Selatan pada tahun 1858 sampai 1906, yang keenam Perang Jagaraga Bali, yang ketujuh perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, dan yang terakhir Perang Sisingamangaraja atau Perang Batak tahun 1878 sampai 1907. Nah, kita akan membahas perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Perang Pattimura atau Maluku ini terjadi tahun 1817 merupakan reaksi dan perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Pattimura atau Thomas Matulesi yang dibantu beberapa pejuang antara lain Philip Latumahina, Thomas Patiwell, Anthony Ribok, dan Christina Marta Tiahahu. Rakyat Maluku memulai perlawanan pada tanggal 15 Mei tahun 1817 dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di Pelabuhan Porto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintahan Belanda tersebut. Nah, di keesokan harinya, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Duurstede. Tidak berselang lama, akhirnya benteng tersebut dapat dikuasai dan membunuh Residen Van den Berg dan perwira lainnya. Apa sih sebab-sebab dari perlawanan Pattimura ini? Sebab-sebabnya, yang pertama, pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang kedua, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku. Yang ketiga, Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Yang kedua ada Perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Apa sebab-sebab dari Perang Padri? Adanya pertentangan dalam masalah agama. Kaum adat mempunyai kebiasaan buruk yaitu meminum minuman keras, berjudi, dan menyambung ayam. Kebiasaan itu ditentang oleh kaum Padri. Lalu mereka mengadakan perlawanan sampai akhirnya kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Nah, sehingga itu terjadilah Perang Padri. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Sulawesi Selatan tahun 1824. Perlawanan rakyat Sulawesi terjadi pada tahun 1829 sampai 1907. Perjuangan itu melawan pemerintahan Hindia Belanda dengan kerajaan Goa yang hanya mengakui kekuasaan Belanda.
Nah, pada tahun 1811 sampai 1816, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan setelah berakhirnya pemerintahan Inggris. Kemudian Belanda mengundang raja-raja Sulawesi Selatan untuk meninjau kembali perjanjian Bongaya yang dibuat pada tahun 1667. Pada tahun 1824, Belanda menyerang kerajaan Tanete dan kerajaan Supa. Belanda menang setelah 2 kali perang dengan kerajaan Supa. Nah, pada bulan Oktober 1824, pasukan Bone dapat merebut kembali wilayah kerajaan Tanete. Lalu Tanete pun bergabung dengan pasukan Bone. Kekuatan Bone pun semakin besar dan daerah kekuasaannya semakin luas. Sebab-sebab terjadinya perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yaitu berakhirnya pemerintahan Inggris yang menyebabkan kembalinya Belanda ke Sulawesi Selatan. Yang keempat ada Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsungnya selama 5 tahun di Pulau Jawa, Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000, tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Sebab-sebab dari Perang Diponegoro ini yaitu Belanda ikut campur dalam urusan keraton, masuknya adat barat ke dalam keraton, wilayah Mataram semakin dipersempit dan terpecah, direbutnya tanah hak milik para bangsawan dan abdi dalam, dan penderitaan rakyat yang dibebani berbagai pajak. Tujuan dari benteng Stelsel pada masa Perang Diponegoro yaitu mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, memecah belah pasukan Diponegoro, mencegah masuknya bantuan untuk pasukan Diponegoro. Bagi Belanda sendiri dapat memperlancar hubungan antara Belanda jika mendapat serangan dari pasukan Diponegoro dan memperlemah pasukan Diponegoro. Yang kelima ada perlawanan Kalimantan Selatan pada tahun 1858 sampai 1906. Perang Banjar atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara 1858 sampai 1906 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Nah, pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II tahun 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Gusti Kasim atau Arung Turawe, namun tetap gagal. Pangeran Amir atau kakek Pangeran Antasari akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon atau kini disebut Sri Lanka. Sebab-sebab dari perlawanan Kalimantan Selatan yaitu ada dua, ada berdasarkan sebab ekonomi dan sebab politiknya. Sebab ekonomi, rakyat Belanda memonopoli perdagangan seperti perdagangan lada, damar, dan rotan. Hal itu membuat rakyat menjadi menderita dan memancing kemarahan. Yang kedua ada sebab politik, yaitu ikut campurnya pemerintahan Belanda dalam urusan tahta kerajaan. Yang keenam ada Perang Jagaraga Bali. Perang tersebut berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang di mana raja-raja Bali dapat merampas kapal yang karam di perairannya yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Apa sih sebab-sebab Perang Jagaraga Bali? Penyebab Perang Bali ini adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali.
Nah, isi hukum Tawan Karangnya adalah kerajaan berhak merampas dan menyita barang serta kapal-kapal yang terdampar di Bali, serta raja harus memberi perlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda di Bali, dan Belanda minta diizinkan mengibarkan bendera di Bali. Namun, raja-raja Bali menolak keinginan Belanda sehingga terjadilah Perang Jagaraga Bali. Yang ketujuh, ada perlawanan rakyat Aceh tahun 1873 hingga 1904. Perang Aceh adalah perang rakyat Aceh melawan Belanda tahun 1873 hingga 1904, diawali dengan pendaratan yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler di Pantai Cermin. Perang semakin memanas saat Kohler ditembak oleh pasukan Kesultanan Aceh Darussalam di depan Masjid Baitur Rahman pada tanggal 14 April 1873. Kesultanan bersama rakyat Aceh melawan tanpa ampun dengan menjalankan perang sabil, perang sampai akhir hayat demi membela tanah air dan agama. Strategi perang sabil dan semangat rakyat ternyata mampu mengalahkan pasukan Belanda. Namun, tahun 1904, Kesultanan tunduk pada politik adu domba Belanda. Meski Kesultanan dibubarkan, nyatanya perang melawan kolonialisme di Aceh masih berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Apa sih sebab-sebab dari perlawanan rakyat Aceh ini? Yang pertama, Sumatera Timur sebagai wilayah kekuasaan Aceh diklaim Belanda dengan alasan daerah itu diperoleh dari Sultan Siak sebagai upah pembantu Sultan dalam perang saudara yang ditetapkan dalam Traktat Siak. Yang kedua, Aceh sangat penting sejak dibukanya tahun 1869 sebab pelayaran dari Eropa ke Asia melewati Aceh. Yang ketiga, politik ekspansi Belanda mewujudkan Pax Nirlandica Sumatera 1871. Inggris berjanji tidak akan menghalangi Belanda meluaskan wilayah Sumatera. Dan yang terakhir, mewujudkan Pax Nirlandica tidak terhalang lagi untuk Aceh, sebab Aceh mempertahankan kedaulatannya dan menolak tuntutan Belanda untuk tidak berhubungan dengan bangsa lain. Perjanjian pendek Belanda dengan Aceh yang pertama mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah kekuasaan. Yang kedua, berjanji tidak akan berhubungan dengan suatu pemerintahan asing. Yang ketiga, berjanji akan menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Yang terakhir adalah Perang Sisingamangaraja atau Perang Batak tahun 1878 sampai 1907. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakkara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja XII terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamangaraja XII dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Batak. Kita mengenal Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII ini memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakkara, Batak, Sumatera Utara, tanggal 17 Juni 1849. Sisingamangaraja XII dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia yang baru menginjak 19 tahun. Gelarnya adalah Sisingamangaraja XII. Apa sih sebab-sebab dari Perang Sisingamangaraja ini? Ada sebab umum dan sebab khususnya. Sebab umumnya yaitu adanya tantangan Raja Batak yang masih menganut agama Batak kuno atau animisme dan dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Batak. Kedua, adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Batak.
Nah, sebab khususnya yaitu kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung dan hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.